Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzaladin Nugraha dengan NPM 24120111154 akan menjelaskan tentang sejarah hak asasi manusia di Indonesia dan di dunia. Dimulai dari sejarah HAM di Indonesia. Jadi pada masa prakemerdekaan atau sebelum 1945, Indonesia itu hidup dalam masa penjajahan Belanda dan Jepang. Hampir tidak ada hak asasi, kayak rakyatnya dipaksa kerja, rodi dan Romusa nggak punya hak politik dan diperlakuin beda dengan orang Eropa. Nah, situasi ini ngebuat tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir menyadari pentingnya kebebasan hak-hak dasar bagi rakyat. Dari sinilah tumbuh gagasan HAM sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan. Lalu masuk pada proklamasi pada tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 memang belum nyantumin daftar HAM secara lengkap. Tapi nilai-nilai dasarnya udah jelas. Kayak pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu negasin bahwa kemerdekaan adalah hak dasar sebagai hak segala bangsa, dan beberapa pasal awalnya berbicara tentang persamaan kedudukan, hak kerja, serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Nah, ini menjadi pondasi awal dari perlindungan HAM di Indonesia. Lalu masuk pada periode 1950 dan 1965 atau pada masa demokrasi parlementer. Nah, pada masa ini perhatian terhadap HAM semakin besar. Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 membuat daftar-daftar HAM yang lebih lengkap. Sistem politiknya juga lebih demokratis, ada pemilu, banyak partai, dan pers juga lebih bebas. Tapi kondisi politiknya itu tidak stabil, sehingga pada tahun 1959 dikeluarinlah dekret presiden. Lalu masuk pada demokrasi terpimpin 1959 hingga 1966. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dilakuin kembali, kekuatannya menjadi terpusat. Ruang berpendapatnya semakin sempit, pers dibatasi, hingga kritik pemerintah dianggap ancaman. Perlindungan HAM itu enggak menjadi fokus utama pada masa ini. Lalu pada masuk ke masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Nah, pada masa Orde Baru, pembangunan ekonominya menjadi prioritas. Namun di balik itu semua banyak pelanggaran HAM, kayak penahanan dan pembunuhan massal pasca 1965. Nah, pembungkaman oposisi, penculikan aktivis, dan kekerasan di Aceh, Papua, dan Timur Timur. Meskipun gitu, ada kemajuan yang penting, yaitu berdirinya Komnas HAM pada tahun 1993. Nah, ini menjadi langkah awal penguatan lembaga hak asasi manusia. Masuk ke masa reformasi 1998, tonggak awal kemerdekaan HAM setelah jatuhnya Orde Baru. Indonesia ini benar-benar ngebenahi sistem HAM. Beberapa langkah awalnya itu kayak TAP MPR 1998 tentang HAM, ngebuat Undang-Undang Dasar, Undang-Undang HAM nomor 39/1999, Undang-Undang Pengadilan HAM, dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menambahkan bab XA tentang HAM pada pasal 28A dan sampai 28J. Sejak saat itu, HAM dijamin secara kuat secara hukum dan konstitusi. Lalu masuk pada era kontemporer pada 2003 sampai sekarang. Indonesia meratifikasi banyak perjanjian internasional seperti ICCPR, Konvensi Hak Anak, dan lain-lain. Lembaga HAM juga semakin lengkap kayak Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, menunjukin kalau komitmen Indonesia untuk terus memperkuat perlindungan HAM itu semakin jelas. Lalu masuk ke sejarah hak asasi manusia di dunia. Pada masuk pertama ke Piagam Madinah 622 Masehi. Dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad ini menjamin kebebasan beragama, keamanan, persamaan hukum, dan penyelesaian konflik secara damai. Nah, ini sering dianggap sebagai salah satu konstitusi pertama yang memuat prinsip hak asasi manusia. Lalu masuk ke Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Perjanjian yang membatasi kekuasaan raja dan menjamin hak-hak dasar seperti perlindungan yang adil dan kebebasan pribadi. Ini menjadi fondasi awal negara hukum modern. Lalu lanjut ke Bill of Rights pada tahun 1689 di Inggris. Dokumen ini mengatur hak rakyat seperti kebebasan berpendapat di parlementer, hak memilih, hak petisi, serta melarang penahanan tanpa proses hukum. Hak sipil politiknya juga semakin kuat. Lalu lanjut ke Declaration of Independence pada tahun 1776 di Amerika, menegaskan kalau semua manusia itu memiliki hak alamiah, hak hidup, kebebasan, hak mengejar kebahagiaan, dan dokumen ini juga menginspirasi demokrasi modern.
Lalu lanjut ke Declaration of the Rights of the Man pada tahun 1789 di Prancis, menegaskan kebebasan, kesetaraan, hak milik, dan kedaulatan rakyatnya sangat ngaruh bagi perkembangan HAM di seluruh dunia. Lalu masuk ke Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 oleh PBB. Setelah Perang Dunia Kedua, PBB mengesahkan 30 pasal HAM universal yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini menjadi acuan utama HAM dunia sampai hari ini. Lalu lanjut ke International Covenants pada tahun 1966. Ini terdiri dari ICCPR atau hak sipil dan politik, ICSR hak ekonomi, sosial, budaya. Keduanya membuat HAM memiliki kekuatan hukum internasional. Lalu untuk kesimpulannya, dari masa ke masa sejarah HAM memang menunjukkan kalau HAM itu bukan datang dari sendirinya, tapi ia lahir dari perjuangan panjang manusia untuk mendapatkan kebebasan dan martabat. Nah, sampai hari ini, menjaga dan menghormati HAM adalah tanggung jawab kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.